Minasan konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Di channel ini kita akan membahas lagi sehubungan dengan mensetsu ataupun interview. Oke, jadi di video kali ini yaitu adalah video part 4 tentang mensetsu bahasa Jepang. Itu ada yang namanya pertanyaan kenapa kita itu memilih pekerjaan yang kita ambil. Nah, contohnya di sini saya membahas tentang kaigo. Kenapa pilih kaigo kayak gitu. Jadi orang Jepang itu ya kepo juga gitu. Kenapa sih sebenarnya kamu itu pilih kaigo? Apakah kepaksa atau cuman ada jobnya itu atau gimana gitu? Ya intinya gitulah minasang ya. Jadi di part ini ada dua pertanyaan tentang kaigo dan semoga ini bisa membantu sekaligus bisa menambah referensi buat teman-teman khususnya yang mensetsu di bidang kaigo. Kalaupun nggak di bidang kaigo, di part sebelumnya saya sudah bahas banyak tentang mensetsu. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ke-14 itu ada pertanyaan Koreisha o kaigo shita koto ga arimasu ka katanya. Yang artinya itu pernahkah Anda merawat orang lanjut usia? Nah, di sini nih mungkin atarashi kotoba yang minasang Koreisha itu sama dengan nanda kayak orang tua ataupun orang lanjut usia. Kalau orang tua kan Ryoshin, kalau ya Koreisha itu ya maksudnya yang udah tua gitu. Orang yang lanjut usia. Oke, ketika ada pertanyaan seperti itu, jadi alangkah lebih baiknya kita itu eh, apa ya istilahnya itu menceritakan pengalaman yang sesuai dengan yang pernah kita lakukan. Oke, untuk contohnya kayak gini. Hai Arimas, mukashi watashi no sobo. Gak, aduh, enggak aja enggak ketulis. Gomin minasang. Watashi no soba ga byoki no toki wa kaigo shimashita. Tatoeba sokuji kaijo toka nyuyoku kaijo toka haisatsu kaijo nado des, atau gini juga bisa sukuji kaijo ya pakainya partikel ya yang ini dan lain-lain kayak gitu nado des. Nah, sonotoki ichiban taiheng na koto wa sobo ga zenzen ugokanai toki wa watashi wa hitori de sasai nakereba narimasen. Sono toki watashi wa kaigo no koto o zenzen wakarimasen deshita. Desu kara watashi wa joikia de kaigo no chisiki o manabu koto ni shimasu. Soste watashi wa otoshiyori no ii sapoto ni naritai desu. Yang artinya yang tadi ya pertanyaannya pernahkah Anda merawat orang lansia gitu. Jadi saya jawab ya, saya sudah melakukannya atau saya pernah merawat lansia gitu. Dulu aku yang merawat nenekku saat dia sakit. Misalnya saya harus membantu makan, bantuan mandi, dan buang air besar. Yang paling sulit adalah dia tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, zeng ugo kanai toki. Oke. Ketika dia tidak bisa bergerak sama sekali dan saya harus menopangnya sendiri. Nah, sasaemas itu yang saya maksud di sini itu adalah menopang ya, lebih ke apa ya istilahnya itu kayak ngeganjel lah. Minasang tahu nggak ngeganjel kalau bahasa Walandanya tuh bahasa Sundanya tuh gitu, menopang. Tapi ya menopang itu lebih ke ngebantu inilah intinya, ngebantu ketika apa mandi, ketika buang air besar dan yang lain-lain kayak gitu. Saya harus menopang sendirian, saya tidak tahu apapun tentang pengasuhan pada waktu itu. Nah, sonotoki watashi wa kaigo no koto zeng wakarimasen, kata aku tuh. Deskara, maka dari itu watashi wa joikia de kaigo no chisiki o manabu koto ni shimasu. Jadi maka dari itu saya memutuskan untuk belajar tentang pengasuhan di Joy Care. Ah, BTW itu LPK saya. Koto ni shimasu ya. Jadi ditentukan oleh diri kita sendiri. Setelah itu soste watashi wa otoshiori no i sapoto ni naritai desu. Jadi saya ingin menjadi pendukung yang baik bagi lansia minasang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di nomor 15 ini ada pertanyaan yang sedikit berbeda, bukan tentang kaigo, akan tetapi ini penting banget dan memang ada pertanyaannya ketika mensetsu. Oke,
Hitori hayaku shigoto mo dekimasu ka oshiete kudasai, yang artinya itu bisakah Anda bekerja sendiri atau cepat kayak gitu. Tolong beritahu saya. Jadi memang kaigo itu kan bekerjanya itu bekerja yang satset gitu ya. Artinya kiroku terus kayak bantuan itu bantuan ini. Ya kalau lagi satset satset mungkin, tapi kalau misalkan lagi nyantai kayaknya nyantai aja sih ya kalau di TikTok TikTok sama di konten-konten orang. Oke, tapi ini benar ada pertanyaan yang intinya kalau di Indonesia tuh gini, apakah kamu bisa kerja sendiri gitu? Apakah kamu siap dengan kerja cepat kayak gitulah intinya ya. Indonesia, oh iya ini maksudnya jawaban saya ya. Indonesia no konbini de shigoto no toki sutapu wa 4人います。時々2人になります。例えば、リーダーとレジです。でも、その時、私の友達病気あったら来られないです。仕事の時大変でも私は早く、一人でも働けます。その時私は早く仕事をしなければなりません。Jadi ketika ditanya bisa karena bekerja sendiri atau bekerja dengan cepat, tolong beritahu saya. Ketika bekerja di sebuah toko serba ada di Indonesia, nah jadi saya menceritakan juga ataupun menyambungkan dengan pengalaman saya. Terdapat 5 anggota staf kata saya. Tetapi terkadang hanya ada 2 dari mereka. Misalnya seorang pemimpin dan seorang kasir. Ya biasanya kalau di Indomaret itu yang ada itu cuman kepala toko sama kasir lah minasang. Dalam satu shift itu kayak gitu. Dan saya ceritakan ini untuk memperkuat jawaban saya. Tapi terkadang hanya ada 2, oh udah ya. Akan tetapi jika pada saat itu teman saya sedang sakit, dia tidak dapat datang, sekalipun pekerjaan sulit, nah taiheng demo yaitu ya maksudnya. Saya dapat bekerja dengan cepat atau sendiri. Jadi ya gimana lagi orang masuk sendiri gitu kan ya, harus cepat, harus sendiri gitu. Deskara, sonotoki watashi wa hayaku shigoto o shinakereba narimasen. Maka dari itu, maka dari begitu bisa aja saya harus berangkat kerja lebih awal. Saya harus kerja cepat maksudnya kayak gitu minasang. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang 16 atau ini saigo ni suite kaigo ni suite mina. Jadi ini adalah materi ataupun nandaro. Wadai ataupun pembahasan kita kali ini yang berhubungan dengan kenapa pilih kaigo kayak gitu. Biasanya pertanyaannya itu apa ya? Bukan hanya naze kaigo no shigoto erabimashita ka? Mungkin ada juga yang kayak gitu. Tapi ini kadang-kadang Kaisa itu gomen ya. Kadang-kadang seenak jidat nanyanya itu kayak pakai bahasa-bahasa yang nggak dimengerti gitu. Maka dari itu beruntunglah kalian buat teman-teman yang memang nonton video ini. Jadi nambah kosakata sama nambah juga pengalaman ya kayak gitu. Mungkin ini akan sama aja pertanyaannya. Doste kono shigoto erabimashita ka? Mungkin kayak gitu. Tapi ini bahasanya yang berbeda saja. Kaigo ni suki ni atakikake. Oh iya, gomenasai. Kaigo ni suki ni atakikake wa nandesu ka? Ya, yang artinya itu apa yang memicu Anda, kikake. Apa yang memicu Anda tertarik dengan perawatan, dengan kaigo lah intinya kayak gitu. Oke, dan di sini aku jawab lagi dengan apa istilahnya? Dengan kenyataan yang ada di dalam hidup aku gitu. Intinya bagaimana caranya kita itu bisa menyangkut pautkan pengalaman kita saat ini dengan pekerjaan yang akan kita lamar atau yang akan kita apa ya istilahnya obo itu apply lah kayak gitu. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Mukashi jibun no oba-chan osewa no toki chotto taihen to omoimasu. Sono toki kaigo no koto o zenzen wakarimasen. Kaigo no chishiki ni kiyomi ga aru no de joikia de kaigo no chishiki ga manabimasu. Kaigo no chishiki wa itsu demo yakun ni tachimasu. Imamade watashi wa kaigo no koto o motto benkyou shimasu. Tuh. Jadi jawaban saya itu gini.
Dahulu saya merawat nenek saya dan saya merasa itu cukup sulit kata saya tuh. Saat itu saya tidak tahu apapun tentang pengasuhan ataupun tentang kaigo intinya. Tetapi saya tertarik untuk belajar tentang pengasuhan. Nah, kaigo no chisiki ni kiyomi ga aru no de gitu kan. Jadi karena saya ada apa ya itu istilahnya kiyomi itu minat, oh iya minat. Saya tertarik untuk belajar tentang pengasuhan. Jadi saya belajar tentang asuhan ataupun tentang kaigo di Joikea yaitu Watashi no Gakko desu. Dia adalah sekolahku waktu itu. Sono toki wa watashi wa nihonjin to benkyou shimashita node chotto ima made mo yoku kangaimasu. Jadi yang membuat saya apa ya istilahnya ingat terus belajar di sana tuh waktu itu sama Nihonjin minasang pernah. Begitu des. Lanjut lagi. Kaigo no chishiki wa itsudemo yakuni tachimasu. Nah, pengetahuan tentang pengasuhan ataupun intinya ilmu tentang pengasuhan ataupun tentang kaigo gitu. Pengasuhan itu ya maksudnya kaigo ya. Akan selalu berguna. Nah, yakunitatsu atau yakunitachimas itu artinya berguna dalam artian bermanfaat kayak gitu. Imama demo watashi wa kaigo no koto o motto benkyou shimasu. Saya terus belajar lebih lanjut ataupun lebih apa ya istilahnya lebih sering gitu tentang asuhan keperawatan. So desu ne minasan kono doga wa ano nandake. Begitulah apa jawaban saya ketika saya ditanya tentang kenapa pilih pekerjaan ini ataupun pekerjaan kaigo. Tsumari kono shitsumon wa naze kono shigoto kono jobbu kono shigoto erabimashita ka? Kenapa memilih pekerjaan ini? Kenapa memilih apa nama istilahnya itu job ini gitu ya? Jawablah dengan apa namanya istilahnya kondisi kalian masing-masing. Mungkin di antara kalian ada yang bohong ataupun yang uso gitu. Bahwasanya ketika kalian ada job kaigo ya walaupun kalian gak minat tapi bingung kan nyari-nyari apa itu istilahnya nyari materi, nyari alasan gimana ya buat apa buat ngejawab pas mensetsu gitu takut ada pertanyaan yang seperti ini ya kalian jawabnya bolehlah pakai inilah tapi jangan ini juga ya jangan terlalu apa jangan ngebohongnya jangan terlalu banyak gitu artinya ngebohong itu gini ya mungkin kalian pernah ngurus nenek pernah ngurus orang tua ya itu boleh diceritakan akan tetapi berbeda halnya dengan orang-orang yang memang lulusan keperawatan itu kan memang dia itu benar-benar lulusan keperawatan ya sekolahnya juga keperawatan mungkin kesehariannya apa itu istilahnya mengurus lansia mungkin atau mengurus pasien nah itu gampang banget apalagi tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang bukan lulusan keperawatan apalagi apa itu namanya cuman dapat job kaigo tapi nggak pernah ngurus siapapun gitu ngurus kucing pun belum pernah wah repot pokoknya tapi ya inilah contohnya inilah apa namanya sampel jawaban ketika ditanya kenapa kamu memilih kaigo. Ya yang salah satunya bisa diambil dari sini nih, bisa saya simpulkan bahwasanya poin yang pertama itu bisa diambil dari pengalaman. Yang kedua, contohnya yang kaigo no chisiki kaigo no chisiki ni kiyomi ga aru no de kaigo no chisiki ga mana bimas kayak gitu. Terus kaigo no chisiki wa itsudemo yakunitachimasu. Jadi bisa juga apa namanya kita menjawab itu dengan apa ya istilahnya dengan pandangan kita ke depan terhadap kaigo ini yang namanya keperawatan kan akan selalu bermanfaat entah itu buat diri kita entah itu buat orang tua kita dan sampai kapanpun apa namanya asuhan keperawatan ini akan tetap bermanfaat nah itu bisa juga minasang seperti itu semoga ini menjadi referensi buat teman-teman kalian dan satu lagi di apa ya sekarang ini saat ini atau Saiking apa akhir-akhir ini saya melihat job-job kaigo itu choto taeng desu yo ne agak sedikit berat gitu contohnya domisili di Indonesia persyaratan
JFT Basic A2 dan SSW Kaigo Indonesia dan Kaigo Jepang. Ada lagi nih syaratnya itu minimal Kaiwa setara dengan N3. Itu ada yang kayak gitu. Repot lah intinya sekarang itu. Nah, maka dari itu saya bukan ingin mengajak kalian yang enggak-enggak, akan tetapi ini ada saran saya dan ini saya lakuin minasang. Jujur ini saya lakuin, saya itu sudah belajar N3 dan ingin ngambil N3 juga karena saya sadar karena Kaiwa itu butuh apa ya istilahnya Kaiwa yang agak tinggi gitu. Bukan saya udah bisa, tapi saya juga lagi belajar. Maka dari itu saya rekomendasikan buat teman-teman semuanya, barangkali ada yang mau belajar di Indonesia untuk Kaiwa, penting juga untuk memahami Bunpo. Nah, ini ada buku yang saya rekomendasikan yaitu buku Gakushudo N3 yang mana ini tuh bisa ngebantu banget buat upgrade level bahasa Jepang kita dimulai dari kaiwa, kanji dan yang lain sebagainya. Oke, kalau misalkan ada yang berminat silahkan untuk cek di keranjang bawah. Ya Mina, mungkin sekian dulu video kali ini dan Tanosmiste Kudasai Sugino Doga Desne. Jadi silahkan untuk tunggu video-video selanjutnya. Ja minasan watashi no douga seigo made mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. 忘れないでくださいね。サブスクライブしてください。じゃあ皆さんまたね